Rich Dad Poor Dad. Jadi di buku ini ada ayah yang miskin, ayah kandungnya dia, dan ayah yang kaya. Ayah yang kaya itu ayah yang dia ketemuin pas dia beranjak dewasa lah ya. Dan ternyata yang bikin mindset kita miskin itu adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi dia beruntung punya rich dad, ayah yang kaya itu yang dia ketemuin, bukan ayah kandungnya dia, dan itu yang membuat dia kaya. Karena lu bakalan ketepak sama orang-orang di sekitar lu. Kalau misalnya orang-orang di sekitar lu bilang ini susah, ini nggak bisa, dan lu bakalan mikir oh iya bener, ini normal, ini nggak bisa. Tapi kalau misalnya lu tinggal di sekitar orang-orang kaya, dan lu bakal melihat semua yang orang kaya lakuin itu normal, dan otak lu juga bakal menyerap itu. Kayak makan mewah itu normal ya buat mereka, dan itu buat lu jadi itu biasa aja, itu hal yang normal. Jadi lu bisa menuju itu, menuju ke tempat itu, menuju ke situ dengan gampang. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitar lu bilangnya ini susah, makan mewah itu buang-buang duit, makan mewah itu cuma tahunan, bulanan, ya itu lu bakalan susah gitu. Lu bakal menormalisasikan apa yang ada di sekitar lu. Jadi kalau misalnya lu mau kaya, temenanlah sama orang-orang kaya. Gimana caranya? Ya cari orang-orang kaya itu. Jangan nongkrongnya sama orang-orang yang pemikirannya sempit, pemikirannya kayak nggak bisa, lu mah enak, lu mah begini. Lu bisa keluar dari situ. Jadi lu nggak usah merasa lu korban, dan lu bisa lari dari tempat itu ke tempat yang lu mau. Oke? Jadi itu semua tentang mindset. Kalau misalnya Kiyosaki ini nggak ketemu sama rich dad, dia bakal miskin karena orang-orang di sekitar dia orang-orang miskin gitu. Bapaknya yang asli ini ngajarinnya jadi guru aja, dapat duit per bulan, resikonya banyak jadi pebisnis, resikonya ini. Ya semua ada resikonya. Lu mau jadi guru pun lu ada resikonya. Lu dapat duit per bulan, tapi resikonya adalah waktu lu terambil gitu. Ya semua ada resikonya. Kalau mau jadi pebisnis, resikonya gagal. Semua banyak resikonya. Jadi pilih aja resiko yang lu mau, dan jangan ngeluh sama hal yang lu dapetin sekarang gitu. Hal yang lu dapetin sekarang adalah hal yang kemarin lu kerjakan. Jadi apa yang lu kerjain sekarang itu akan nentuin masa depan lu. Oke, money will be anything you want it to be. Kalau bisa lu bilang money hard to get, duit bakalan susah gitu. Tapi kalau misalnya lu bilang cari duit gampang, cari duit begini caranya, dan lu ngerti dan lu dapet ilhamnya, dan lu nggak bilang emang duit dari pohon, emang duit gampang dicari, ya udah berarti mindset tuh begitu gitu. Dan lu bakalan merasakan kesusahan itu, dan ya bakalan susah buat lu buat cari duit gitu. Yang pertama, lu harus evaluate risk and rewardnya. Jadi lu harus tahu nih resikonya apa. Semua punya resiko dan semua punya rewardnya. Kayak misalnya jadi guru, apakah jadi guru resikonya lebih banyak daripada rewardnya? Apakah jadi pebisnis lebih banyak resikonya daripada rewardnya? Semua itu tergantung lu mau pilih resikonya yang kayak gimana, rewardnya yang kayak gimana. Pokoknya lu yang tentuin gitu. Gak usah pikirin apa yang orang lain pikirin aja apa yang terbaik buat lu, resikonya buat lu apa, dan rewardnya buat lu apa. Lu pilih yang mana yang lu suka gitu. Kalau gue sih sukanya jadi ya pebisnis gitu, punya duit sendiri, punya waktu sendiri, bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu. Gue mau kerja, enggak gitu. Always look at history itu data. Jadi gini, dia bilang invest itu bukan pakai duit lu sendiri, tapi invest itu pakai duit bisnis. Makanya lu harus bikin bisnis, kembangin bisnis lu, dan lu bakal invest pakai duit dari bisnis tuh, bukan duit dari duit kecil lu. Dia bilang duit kecil itu nggak bakalan mengembangkan apa-apa. Tapi kalau misalnya lu ngembangin bisnis lu invest pakai duit gede itu lu dapetin dari bisnis lu, dan itu banyak banget pembahasannya. Tapi kayak lu bakalan gede kalau lu invest duit gede. Gimana caranya invest duit gede? Pakai bisnis gitu, bukan pakai duit lu sendiri. Karena kalau misalnya lu invest pakai duit diri lu sendiri, gak bakalan menghasilkan reward yang gede. Dan dia juga bilang kalau lu mau invest itu lihat dari historinya apa, datanya apa, karena history gak pernah bohong. Jangan lihat dari potensial. Misalnya nih kayak invest di BBCA,
BBCA itu historinya udah bagus gitu kan, dari dulu naiknya turunnya udah naik lagi gitu. Tapi kalau misalnya invest yang orang-orang baru bilang ini invest ini bakalan gede, bakalan naik, bakalan meroket, itu hati-hati FOMO, karena itu cuma potensial. Lu harus lihat dari historinya, bukan dari potensialnya. Sama kayak cari lelaki ya, lihat dari historinya, histori buruk-buruknya, baik-baiknya. Jangan dipikirin potensialnya nih cowok tuh kayak apa, nih cowok bakalan bisa begini, bakalan bisa begitu. Enggak. Sama kayak investasi duit gitu ya, investasi bisnis, lu harus lihat historinya apa, jangan lihat potensinya apa gitu. Ini sih buku lebih banyak bahas bisnis ya, dan dia tuh bilang bisnis itu butuh gak cuma satu orang gitu. Lu gak bakal bisa berdiri dari kaki lu sendiri gitu yang cuma 2 itu, dan lu butuh banyak kaki. Lu butuh spesialis, lu butuh investor, lu butuh businessman, lu butuh team leader, lu owner and employee gitu. Semuanya lu butuh, dan gak cuma satu diri lu sendiri. Jadi lu harus bekerja sama dengan banyak orang. Terus ini yang gua suka, bisnis itu is to help people. Kalau lu bikin bisnis tapi tujuannya buat mencari cuan, itu nggak bakal bertahan lama. Tapi kalau misalnya lu bisnis, visi dan misinya untuk membantu orang, itu bakalan stand long gitu, bakalan bertahan lama, karena tujuan lu bagus, tujuan lu baik buat membantu banyak orang, dan orang-orang yang kebantu bakalan berterima kasih sama bisnis lu, karena bisnis lu membantu banyak orang. Kalau bisnis lu tujuannya buat cari cuan buat diri lu, itu cuma mentingin satu orang, lu. Tapi kalau misalnya lu membantu banyak orang yang terbantu, dan itu bakalan bangun bisnis tuh lebih lama. Ngerti gak sih? If you are the smartest people in the business, you are in trouble. Your business in trouble. Kalau misalnya lu punya bisnis tapi lu itu orang yang paling pintar di bisnis lu, itu bakalan kacau. Karena bisnis itu kan butuh banyak orang, butuh banyak employee, butuh tim-tim lainnya. Jadi lu harus hiring orang-orang pintar juga gitu. Dan orang-orang pintar itulah employee lu lah ini yang bisa membangun bisnis tuh gitu. Jadi bukan cuma lu doang yang pintar, tapi lu juga harus hiring orang-orang yang pintar. Bisnis lu bakal bertahan lama karena ada orang-orang pintar di dalamnya gitu, dan gak cuma lu doang yang pintar. Ya jadi segitu aja. Intinya rich dad poor dad, lu itu harus cari orang-orang yang rich di sekitar lu, pintar di sekitar lu, healthy di sekitar lu. Tapi kalau misalnya lu di sekelilingi orang-orang yang males-malesan, yang mereka pikir makan makanan kotor itu normal gitu, lu bakalan merasa ini normal juga gitu. Kalau misalnya lu mau hidup sehat, ya berarti lu nggak makan makanan yang kotor gitu dong, makan makanan oil atau apa. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitar lu makannya gorengan tiap hari, lu merasa normal gitu kan. Jadi sama, bukan cuma tentang gorengan ya, tentang hidup, tentang duit, tentang apapun itu, kepintaran, kerajinan, di segala aspek kehidupan gitu. Kalau misalnya lu pikir berpenampilan baik itu gak normal, ya lu bakalan acak adul gitu keluar rumah. Jadi kalau misalnya orang-orang di sekitar lu berpenampilan menarik, berpenampilan bagus kalau keluar rumah, dan itu membuat lu merasa normal gitu ya. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat di sekitar lu, yang membangun lu. Kalau misalnya orang-orang itu buruk dan gak membangun lu, dan dia cuma membawa lu turun dan gak naik, atau bahkan cuma ngestak-ngestak aja di situ, go get new environment, go get new friends, and leave everything that is not ya mungkin lu gak usah tinggalin ya, tapi udahlah lu tutup kuping aja. Kalau misalnya lu gak mau seperti orang itu, lu gak usah dengerin orang itu. Tapi kalau lu mau jadi orang kaya, dengerin orang kaya. Kalau misalnya lu gak mau miskin, udah gak usah ambil opini dari orang miskin ini gitu. Terdengar kasar, cuma ya begitu. Oke, thank you.